Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlinda Ramadhani selaku moderator dari kelompok 4 dan pemateri saya yaitu Putri Alia. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu tentang pembelajaran di kelas rendah yang akan dibawakan oleh saudari Putri Alia. Baik, pada materi tentang pembelajaran di kelas rendah, pembelajaran di sekolah dasar kelas rendah membutuhkan motivasi yang tinggi. Pendidikan di kelas rendah ini, inovasi dan kreativitas sangat diperlukan untuk mewujudkan motivasi. Inovasi dan kreativitas tersebut diperlukan berupa pendampingan pada guru sekolah dasar dengan metode pembelajaran Paikam Gemprot. Sistem pembelajaran Paikam Gemprot merupakan pembelajaran yang menyenangkan dengan media yang sederhana atau mudah diadakan, yaitu dengan media kertas atau semacamnya yang dibentuk atau dipotong sesuai kreasi dan inovasi guru agar dapat menarik bagi siswa. Kemudian diberi tulisan yang terdiri dari satu kata saja dalam pokok bahasan tertentu, kemudian kata tersebut dicari makna, sinonim, antonim, dan lain-lain. Kemudian dilakukan kata tersebut berpasangan, di mana siswa yang satu mencari pasangan dengan siswa yang lain, dipandu atau diawasi oleh guru di kelas rendah tersebut. Jadi intinya membantu siswa mempermudah pemahaman materi pokok bahasan atau subpokok bahasan sehingga siswa dapat memahami pokok pembahasan tersebut dan guru dapat mencapai tujuan pembelajaran pada pokok bahasan tersebut. Dalam kelas rendah terdapat beberapa konsep pembelajaran, yaitu konsep pembelajaran di kelas rendah harus sesuai dengan perkembangan kognitif anak, di mana anak kelas rendah itu termasuk pada tahapan operasional konkret. Konsep pembelajaran di kelas rendah memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama konkret, yang kedua integratif, yang ketiga hierarkis, dan yang keempat menyenangkan atau bermain. Dalam pembentukan kemampuan siswa di sekolah dipengaruhi oleh proses belajar yang ditempuhnya. Proses belajar akan terbentuk berdasarkan pandangan dan pemahaman guru tentang karakteristik siswa dan juga hakikat pembelajaran. Untuk menciptakan proses belajar yang efektif, hal yang harus dipahami guru adalah fungsi dan perannya dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu sebagai pembimbing, fasilitator, narasumber, atau pemberi informasi. Proses belajar yang terjadi tergantung pada pandangan guru terhadap makna belajar yang akan mempengaruhi aktivitas siswa-siswanya. Dengan demikian, proses belajar perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa untuk mendukung hal tersebut. Diperlakukan pemahaman para guru mengenai karakteristik siswa dan proses pembelajarannya, khususnya di kelas SD rendah. Tingkatan kelas di sekolah dasar dapat dibagi menjadi 2, yaitu kelas rendah atau kelas tinggi. Kelas rendah terdiri dari kelas 1, 2, dan 3, sedangkan kelas tinggi terdiri dari kelas 4, 5, dan 6. Di Indonesia, rentang usia siswa SD yaitu antara 6 atau 7 tahun sampai 12 tahun. Usia siswa pada kelompok kelas rendah yaitu 6 atau 7 sampai 8 atau 9 tahun. Siswa yang berada pada kelompok ini termasuk dalam rentang anak usia dini. Masa usia dini merupakan masa yang pendek tetapi sangat penting bagi kehidupan seseorang. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa tugas perkembangan siswa sekolah menurut Makmum 1995. Di antaranya mengembangkan konsep-konsep yang perlu bagi kehidupan sehari-hari, mengembangkan kata hati, moralitas, dan suatu skala, nilai-nilai, mencapai kebebasan pribadi, mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan institusi-institusi sosial.
Beberapa keterampilan akan dimiliki oleh anak yang sudah mencapai tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir dengan rentang usia 6 sampai 13 tahun. Keterampilan yang dicapai diantaranya social health skills dan play skill. Social health skills berguna untuk membantu orang lain di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain seperti membersihkan halaman dan merapikan meja dan kursi. Sementara itu, play skill terkait dengan kemampuan motorik seperti melempar, menangkap, berlari, keseimbangan. Anak yang terampil dapat membuat penyesuaian yang lebih baik di sekolah maupun di masyarakat. Proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta belaka, tetapi kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah untuk dilupakan. Pelajaran harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki oleh siswa, sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar terserap oleh siswa. Agar terjadi belajar bermakna, maka guru harus selalu berusaha mengetahui dan menggali konsep-konsep yang telah dimiliki oleh siswa dan membantu memadukannya secara harmonis konsep-konsep tersebut dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Pengembangan sikap ilmiah pada siswa kelas rendah dapat dilakukan dengan cara menciptakan pembelajaran yang memungkinkan siswa berani mengemukakan pendapatnya, memiliki rasa ingin tahu, dan memiliki sikap jujur terhadap dirinya dan orang lain, dan pula mampu menjaga kebersihan diri dan juga lingkungannya. Beberapa contoh kegiatan belajar yang dapat dilakukan oleh siswa kelas rendah yakni menggolongkan peran anggota keluarga, menerapkan etika dan sopan santun di rumah, di sekolah dan di lingkungan sekitar, menggunakan kosakata geografi untuk menceritakan tempat, menceritakan cara memanfaatkan uang secara sederhana melalui jual beli barang dan menabung, menceritakan masa kecilnya dengan bantuan foto, mengomunikasikan gagasan dengan satu kalimat, mengekspresikan gagasan artistik melalui kegiatan bernyanyi dan menari, menulis petunjuk suatu permainan, membilang dan menyebutkan banyak benda, dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Contoh-contoh di atas, contoh-contoh tadi menggambarkan pembelajaran di sekolah dasar tidak harus selalu dilakukan dengan ceramah, tetapi dapat menggunakan beberapa metode mengajar yang memungkinkan siswa beraktivitas tinggi. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami langsung apa yang ia pelajari, dengan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Baik, itulah materi yang telah dipaparkan oleh pemateri tentang pembelajaran di kelas rendah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.